Pernah dengar kabar kalau seks di usia tua bisa bikin stroke mendadak? Bayangkan, di tengah momen intim yang penuh gairah, tiba-tiba tubuh lemas, bicara peluh, bahkan jatuh tak sadarkan diri. Apakah benar seks bisa jadi pemicu serangan mematikan bagi para lansia? Atau semua itu cuma mitos yang bikin takut? Faktanya, banyak lansia justru makin sehat karena tetap aktif bercinta. Tapi, ada rahasia medis yang jarang dibongkar, dan bisa jadi penentu antara kenikmatan dan bencana. Jangan lewatkan video ini sampai habis, karena jawabannya bisa menyelamatkan hidup Anda atau orang terdekat Anda. Halo semuanya, selamat datang di channel Klinik Syifa, tempat kita bongkar berbagai fakta kesehatan yang sering bikin penasaran. Hari ini kita bahas topik yang mungkin bikin jantung deg-degan, apalagi buat para orang tua atau yang punya keluarga lansia di rumah. Benarkah seks di usia tua bisa bikin stroke mendadak? Kok katanya ada yang sampai pingsan di ranjang? Bahkan ada yang harus dilarikan ke rumah sakit? Serem banget, kan? Tapi, apa benar seseram itu? Atau sebenarnya masih banyak rahasia medis yang belum kita ketahui? Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman atau keluarga kalian. Supaya makin banyak orang yang tahu fakta sebenarnya, dan kita bisa saling jaga kesehatan bersama. Yuk, kita kupas tuntas mitos dan fakta soal seks lansia dan risiko stroke sekarang juga. Seks adalah aktivitas fisik yang cukup berat. Banyak orang mengira seks hanyalah aktivitas ringan yang tak memengaruhi kesehatan fisik secara signifikan. Apalagi kalau dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah puluhan tahun. Padahal, faktanya, seks adalah aktivitas fisik yang cukup berat, terutama bagi lansia. Saat berhubungan intim, detak jantung bisa melonjak cepat, pernapasan menjadi lebih dalam, tekanan darah naik, bahkan tubuh mengeluarkan energi yang cukup besar. Bagi orang muda, mungkin ini terasa biasa saja. Namun pada lansia, tubuh tidak lagi sekuat dulu. Jantung, pembuluh darah, paru-paru, dan otot sudah mulai mengalami proses penuaan alami. Elastisitas pembuluh darah berkurang, otot jantung tidak sekuat saat muda, dan paru-paru mungkin tidak lagi seefisien dulu dalam menyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Inilah yang membuat seks bisa berubah menjadi tantangan fisik bagi lansia. Ketika tubuh tiba-tiba dipaksa bekerja keras, misalnya saat mendekati orgasme, jantung memompa darah lebih cepat dan tekanan darah melonjak drastis. Jika pembuluh darah di otak rapuh atau sudah mengalami pengerasan, aterosklerosis, tekanan tinggi ini berisiko membuat pembuluh darah pecah, memicu stroke hemoragik. Tapi bukan berarti seks otomatis berbahaya untuk semua lansia. Banyak pasangan lansia yang masih aktif bercinta tanpa masalah. Bahkan seks justru membantu mereka tetap bugar, bahagia, dan menjaga keintiman rumah tangga. Kuncinya adalah mengenali kemampuan tubuh. Bila lansia sudah memiliki riwayat hipertensi, diabetes, penyakit jantung, atau kolesterol tinggi, lonjakan tekanan darah saat berhubungan intim bisa menjadi pemicu masalah serius. Karena itulah, dokter sering mengingatkan untuk melakukan pemeriksaan rutin, termasuk cek tekanan darah, fungsi jantung, dan kondisi pembuluh darah. Seks tetap boleh dilakukan, asalkan kondisi medis terkontrol. Tak sedikit pula lansia yang malu mengakui masih aktif secara seksual, sehingga tidak pernah konsultasi dengan dokter. Ini berbahaya, karena kondisi kesehatan mereka mungkin sudah tidak lagi seprima dulu. Konsultasi dengan dokter sebelum tetap aktif secara seksual adalah langkah bijak agar seks tidak menjadi pemicu masalah mendadak, termasuk stroke. Kesimpulannya, seks memang aktivitas yang cukup berat bagi tubuh lansia, karena melibatkan kerja keras jantung, otak, dan sistem pernapasan. Namun, bukan berarti harus dihindari. Dengan kondisi kesehatan yang stabil dan komunikasi terbuka dengan tenaga medis, seks tetap bisa dinikmati secara aman, nyaman, dan sehat. Faktor risiko stroke bertambah seiring usia. Tahukah kamu, seiring bertambahnya usia, risiko terkena stroke meningkat secara signifikan? Ini bukan hanya soal umur, tapi soal perubahan besar yang terjadi di dalam tubuh. Semakin tua, pembuluh darah kita perlahan kehilangan elastisitas, menjadi lebih kaku, sempit, atau bahkan tersumbat oleh plak kolesterol. Ibarat pipa air yang lama-lama berkarat, aliran darah pun tidak lagi selancar saat muda. Inilah yang menjadi salah satu penyebab utama stroke pada lansia. Penuaan juga membawa teman-teman nakal yang meningkatkan risiko stroke, seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, hingga gangguan detak jantung, aritmia.
Penyakit-penyakit ini sering muncul diam-diam, tanpa gejala yang terasa. Banyak lansia merasa sehat-sehat saja, padahal pembuluh darahnya sudah menipis dan rapuh, menunggu waktu untuk pecah atau tersumbat. Coba bayangkan, di usia muda, tubuh masih lentur menghadapi lonjakan aktivitas fisik, termasuk saat berhubungan intim. Tetapi bagi lansia, lonjakan tekanan darah saat orgasme bisa menjadi pukulan telak bagi pembuluh darah yang sudah rapuh. Inilah mengapa aktivitas fisik mendadak, seperti seks, bisa memicu stroke bukan menjadi penyebab utama, tetapi menjadi pemicu pada tubuh yang sudah lemah. Stroke sendiri terbagi menjadi dua jenis, stroke iskemik, pembuluh darah tersumbat, dan stroke hemoragik, pembuluh darah pecah. Pada lansia, risiko keduanya meningkat. Bayangkan bila ada plak kolesterol di otak yang selama ini diam, lalu tiba-tiba terlepas akibat tekanan darah melonjak saat bercinta. Plak itu bisa menutup pembuluh darah, stroke iskemik terjadi. Atau, jika dinding pembuluh darah sudah tipis, tekanan tinggi bisa membuatnya pecah, stroke hemoragi. Tapi ingat, seks bukanlah biang kerok utama stroke. Seks hanya menjadi pemicu jika risiko stroke sudah tinggi. Banyak lansia tetap berhubungan intim tanpa masalah, karena tubuh mereka masih cukup kuat dan penyakit terkontrol. Yang penting adalah rutin cek kesehatan. Jangan merasa malu atau sungkan bicara soal seks dengan dokter, karena seks juga termasuk bagian dari kesehatan dan kualitas hidup. Selain faktor medis, faktor psikis juga berperan. Stres, kecemasan, dan rasa malu tentang kehidupan seksual sering membuat lansia menutupi kondisi kesehatan mereka. Akibatnya, masalah kesehatan tidak terdeteksi, hingga akhirnya muncul mendadak dalam situasi yang seharusnya menyenangkan, seperti saat berhubungan intim. Kesimpulannya, usia memang membawa risiko stroke semakin tinggi. Seks tidak berbahaya asal kondisi tubuh siap. Karena itu, kenali kondisi kesehatanmu, rutin cek ke dokter, dan jangan malu membicarakan seks. Seks di usia lanjut tetap boleh dan bahkan sehat, asalkan dilakukan dengan aman dan sesuai kemampuan tubuh. Lonjakan tekanan darah bisa picu stroke hemoragi. Bayangkan sebuah momen penuh gairah. Detak jantung berdegup kencang, napas tersengal, dan tubuh terasa panas. Inilah momen yang sering terjadi saat seseorang mencapai orgasme. Di satu sisi, orgasme memang menghadirkan kenikmatan luar biasa. Namun bagi lansia, di balik kenikmatan itu, ada bahaya yang mengintai diam-diam, lonjakan tekanan darah. Saat seseorang terangsang, sistem saraf simpatik, bagian dari tubuh yang memicu reaksi fight or flight, menjadi sangat aktif. Jantung memompa darah lebih cepat, pembuluh darah menyempit, dan tekanan darah naik cukup drastis. Pada orang muda, pembuluh darah biasanya masih kuat dan lentur, mampu menahan tekanan tinggi. Tapi pada lansia, ceritanya berbeda. Pembuluh darah lansia sudah menua. Dindingnya lebih tipis, rapuh, bahkan bisa terdapat tonjolan kecil seperti balon yang disebut aneurisma. Aneurisma ini ibarat bom waktu di dalam otak. Jika tekanan darah melonjak terlalu tinggi, pembuluh darah bisa pecah seketika, menyebabkan stroke hemoragik, yaitu pendarahan di dalam otak. Stroke hemoragik termasuk jenis stroke yang paling berbahaya. Begitu pembuluh darah pecah, darah akan merembes ke jaringan otak, menekan sel-sel otak, bahkan bisa merusak fungsi tubuh secara permanen. Gejalanya muncul mendadak, sakit kepala hebat, muntah, kelemahan mendadak di satu sisi tubuh, atau kesadaran yang langsung menurun. Bayangkan betapa tragisnya. Momen intim berubah menjadi situasi darurat medis. Meski begitu, tidak semua lansia pasti mengalami hal ini. Banyak pasangan lansia yang tetap aktif secara seksual tanpa masalah. Lonjakan tekanan darah memang terjadi saat orgasme. Tetapi apakah itu cukup untuk memicu stroke hemoragi? Jawabannya, hanya pada kondisi pembuluh darah yang memang sudah rapuh, atau jika lansia memiliki tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Inilah kenapa dokter selalu menekankan pentingnya kontrol tekanan darah, terutama bagi lansia yang masih aktif secara seksual. Pemeriksaan rutin bisa mendeteksi risiko aneurisma atau kondisi lain yang membuat pembuluh darah lebih mudah pecah. Bahkan, beberapa dokter menganjurkan pasien lansia untuk melakukan tes pencitraan otak, seperti CT scan atau MRI, bila ada gejala mencurigakan. Selain itu, lansia perlu tahu batas kemampuan tubuh. Jika merasa cepat lelah, nyeri dada, atau pusing saat berhubungan intim, sebaiknya hentikan aktivitas dan segera periksa ke dokter.
Seks memang membawa banyak manfaat, termasuk kebahagiaan mental dan ikatan emosional, tapi keselamatan tetap yang utama. Kesimpulannya, lonjakan tekanan darah saat seks bisa memicu stroke hemoragik, tetapi hanya pada kondisi tertentu. Seks tetap boleh dilakukan, asalkan tekanan darah terkontrol dan pembuluh darah dalam kondisi baik. Jadi, jangan takut pada seks, tapi jangan juga meremehkan kesehatanmu. Kondisi jantung lansia jadi penentu. Jantung kita ibarat mesin utama kehidupan. Saat muda, mesin ini bekerja tangguh, memompa darah ke seluruh tubuh tanpa banyak masalah. Namun, seiring bertambahnya usia, mesin ini bisa mulai ngadat. Apalagi bagi lansia, kondisi jantung menjadi penentu utama apakah aktivitas fisik, termasuk seks, aman dilakukan atau justru berbahaya. Seks, meski terlihat sederhana, adalah aktivitas yang membuat jantung bekerja ekstra. Detak jantung melonjak, tekanan darah meningkat, dan tubuh memerlukan lebih banyak oksigen. Pada lansia dengan jantung sehat, kondisi ini mungkin tidak menjadi masalah. Tapi pada mereka yang memiliki penyakit jantung, seks bisa berubah dari aktivitas penuh kenikmatan menjadi momen penuh risiko. Salah satu kondisi yang berbahaya adalah aritmia, yaitu gangguan irama jantung. Detak jantung bisa terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Bayangkan sedang asyik bercinta, tiba-tiba jantung berdebar tak beraturan, dada terasa sesak, bahkan pingsan. Ini bukan sekadar cerita menakutkan, tetapi realitas medis yang terjadi lebih sering daripada yang kita kira. Jika jantung memompa darah tidak teratur, aliran darah ke otak pun bisa terganggu. Darah bisa mengalir terlalu sedikit ke otak, memicu stroke iskemik karena suplai oksigen terhenti. Bahkan, detak jantung yang tidak stabil bisa menyebabkan gumpalan darah terbentuk di jantung. Jika gumpalan ini terlepas dan menyumbat pembuluh darah otak, stroke bisa terjadi dalam hitungan detik. Selain aritmia, penyakit jantung koroner juga menjadi masalah besar. Pembuluh darah yang menyuplai oksigen ke jantung bisa menyempit karena tumpukan lemak, plak. Saat berhubungan intim, jantung bekerja lebih keras. Jika suplai oksigen tak mencukupi, otot jantung bisa terluka, memicu nyeri dada, angina, atau lebih parah, serangan jantung. Serangan jantung sendiri bisa menjadi pencetus stroke, karena aliran darah ke otak juga ikut terganggu. Namun, penting sekali dicatat, seks tidak otomatis berbahaya untuk semua lansia dengan masalah jantung. Banyak pasien jantung tetap aktif bercinta setelah mendapat penanganan medis yang tepat. Kuncinya adalah kontrol rutin. Dokter biasanya akan menilai sejauh mana kondisi jantung sanggup menerima beban aktivitas fisik, termasuk seks. Ada tes seperti stres test yang membantu dokter mengetahui batas aman aktivitas fisik pasien. Jadi, jangan malu bertanya ke dokter tentang keamanan berhubungan intim. Seks adalah hak semua orang, termasuk lansia. Yang penting adalah tahu kondisi tubuh sendiri, dan tidak memaksakan diri melampaui batas. Kesimpulannya, kondisi jantung lansia menjadi faktor penentu utama dalam keamanan berhubungan seks. Jika jantung sehat, seks bisa tetap dinikmati dengan aman. Tapi bila ada masalah jantung, konsultasi medis wajib dilakukan agar kenikmatan tidak berubah menjadi risiko berbahaya. Efek obat-obatan juga berpengaruh. Saat kita berbicara tentang lansia, satu hal yang hampir pasti hadir dalam keseharian mereka adalah obat-obatan. Mulai dari obat tekanan darah, pengencer darah, obat jantung, diabetes, kolesterol, hingga suplemen untuk vitalitas. Semua obat ini memiliki satu benang merah. Mereka memengaruhi sistem tubuh, termasuk saat berhubungan seks. Banyak lansia berpikir, obat cuma diminum sehari-hari, nggak ada hubungannya sama seks. Padahal, kenyataannya efek samping obat bisa muncul justru di momen-momen penting, termasuk saat bercinta. Ambil contoh obat tekanan darah tinggi. Obat ini sering bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah supaya tekanan darah turun. Namun, jika tekanan darah terlalu rendah, lansia bisa merasa pusing, lemas, atau bahkan pingsan ketika aktivitas fisik mendadak meningkat seperti saat seks. Bayangkan sedang asyik bercinta, tiba-tiba pandangan gelap, badan lunglai, dan jatuh tak sadarkan diri. Bukan hanya memalukan, tetapi bisa sangat berbahaya. Kemudian ada obat pengencer darah, yang biasa dikonsumsi lansia dengan riwayat stroke atau penyakit jantung. Obat ini penting untuk mencegah terbentuknya gumpalan darah yang bisa menyumbat pembuluh otak. Tapi,
Efek sampingnya adalah membuat tubuh lebih mudah mengalami perdarahan. Jika terjadi tekanan darah tinggi mendadak saat orgasme, pembuluh darah yang rapuh bisa pecah lebih mudah, stroke hemoragik pun mengintai. Belum lagi obat untuk aritmia jantung yang bekerja menstabilkan detak jantung. Beberapa obat ini bisa menyebabkan rasa lelah berlebihan, membuat gairah seks menurun drastis, atau memengaruhi performa seksual. Ini sering menjadi dilema bagi lansia. Memilih kesehatan jantung atau kehidupan seksual yang tetap bergairah? Lalu, tak sedikit lansia yang tergoda menggunakan obat kuat atau suplemen peningkat stamina seksual. Masalahnya, obat-obat ini sering bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah, sama seperti obat tekanan darah. Kalau dikonsumsi bersamaan tanpa pengawasan dokter, tekanan darah bisa drop drastis, pingsan atau bahkan serangan jantung. Apalagi jika lansia memiliki riwayat penyakit jantung, risiko bisa berlipat ganda. Karena itu, konsultasi dengan dokter sangat penting. Jangan malu bertanya, apakah obat yang diminum aman untuk aktivitas seksual? Apakah boleh memakai obat kuat? Apakah perlu menyesuaikan dosis obat jika ingin tetap aktif bercinta? Seks adalah bagian dari kualitas hidup. Namun, keselamatan tetap nomor satu. Obat yang diminum setiap hari mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya bisa besar sekali saat tubuh diajak bekerja keras seperti saat berhubungan intim. Kesimpulannya, obat-obatan yang dikonsumsi lansia bisa memengaruhi keamanan aktivitas seksual. Jangan ambil risiko sendiri. Konsultasikan semua hal, bahkan soal seks, pada dokter demi menjaga kesehatan dan keselamatan. Seks tidak dilarang asal terkontrol. Ada satu kabar baik yang sering luput di tengah ketakutan soal seks lansia. Seks tidak dilarang, asal terkontrol. Banyak orang, bahkan para lansia sendiri, mengira bahwa usia tua adalah titik berhenti untuk urusan ranjang. Padahal, seks bukan hanya soal fisik, melainkan juga soal kebahagiaan, ikatan emosional, bahkan meningkatkan kualitas hidup. Lansia yang masih aktif secara seksual kerap merasa lebih bahagia, lebih percaya diri, bahkan lebih sehat secara keseluruhan. Hormon endorfin yang dilepaskan saat berhubungan intim membantu mengurangi stres, membuat tidur lebih nyenyak, dan meningkatkan suasana hati. Seks juga menjadi cara indah untuk menjaga keintiman dalam hubungan yang mungkin sudah terjalin puluhan tahun. Namun, di balik manfaatnya, kesehatan tetap nomor satu. Seks boleh dilakukan oleh lansia, tetapi harus realistis dengan kondisi tubuh. Kalau dulu bisa berjam-jam, kini mungkin cukup beberapa menit. Kalau dulu gaya bercinta beragam, kini mungkin harus memilih posisi yang lebih aman, tidak terlalu melelahkan, dan tidak membuat tekanan darah melonjak tajam. Sangat penting bagi lansia untuk memahami tanda-tanda bahaya saat berhubungan intim, misalnya, nyeri dada atau rasa tertekan di dada, pusing hebat, penglihatan kabur, napas terengah-engah, jauh lebih berat dari biasanya, badan terasa lemas atau mendadak tidak bisa menggerakkan anggota tubuh. Jika tanda-tanda ini muncul, hentikan aktivitas segera dan segeralah mencari pertolongan medis. Seks seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, bukan risiko nyawa. Selain itu, komunikasikan keinginan dan keterbatasan dengan pasangan. Banyak lansia merasa malu mengungkapkan hasrat seksualnya, takut dianggap tua tapi masih mau. Padahal, seks adalah hak semua orang. Komunikasi terbuka membuat pasangan saling mengerti, mengurangi rasa cemas, dan membuat hubungan intim tetap menyenangkan dan aman. Jangan lupa, cek kesehatan secara rutin. Tekanan darah, kadar gula, fungsi jantung, dan kondisi pembuluh darah wajib dipantau, terutama jika masih aktif berhubungan intim. Dokter bisa membantu menilai sejauh mana tubuh sanggup beraktivitas, termasuk aktivitas seksual. Bahkan, dokter bisa menyarankan posisi atau cara bercinta yang lebih aman, sesuai kondisi kesehatan. Kesimpulannya, seks tidak dilarang bagi lansia. Justru, bila dilakukan dengan cara yang tepat dan aman, seks bisa memperpanjang umur, mempererat hubungan, dan menjaga kualitas hidup. Kuncinya, kenali kondisi tubuh, jangan memaksakan diri, komunikasikan dengan pasangan, dan selalu konsultasi ke dokter. Nikmatilah seks di usia senja, karena setiap orang berhak bahagia hingga akhir hayat. Jadi, apakah seks lansia bisa bikin stroke mendadak? Jawabannya, tidak selalu. Seks bukan penyebab utama stroke, tapi bisa menjadi pemicu kalau ada masalah kesehatan yang tersembunyi, seperti tekanan darah tinggi, pembuluh darah rapuh, atau penyakit jantung. Bagi lansia,
Seks tetap boleh dan bahkan sehat, asalkan dilakukan dengan terkontrol dan sesuai kemampuan tubuh. Rutin cek kesehatan, terbuka pada pasangan, dan konsultasi dengan dokter adalah kunci agar momen intim tetap aman dan menyenangkan. Ingat, seks bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal kebahagiaan, ikatan emosional, dan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah mendengar kisah tentang seks lansia yang memicu masalah kesehatan? Atau mungkin punya pengalaman sendiri? Tulis di kolom komentar, ya. Siapa tahu, cerita kalian bisa membantu orang lain yang sedang galau. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe channel kami, dan share ke teman atau keluarga, supaya makin banyak orang tahu fakta medis yang sebenarnya, bukan sekadar mitos yang menakutkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan tetap bisa menikmati indahnya hidup, di usia berapapun.